kasih ibu kepada Cantika tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Ibu berdoa Cantika selalu bahagia. Bu, Kenapa, Dok? Bu, sebentar lagi kan Cantika udah mau lulus SMA. Boleh nggak Cantika lanjut kuliah? Soalnya teman-teman di sekolah udah pada ngomongin tentang studi lanjut mereka. Nah, Ibu nggak bisa janji ya, Nak. Tapi kan ayah dulu pernah janji, Bu, kalau bakal sekolahin Cantika setinggi mungkin. Tapi, Nak, buat biaya sehari-hari aja kita masih susah, Nak. Buat makan malam ini aja kita bisa makan karena dikasih sama Mbak Wala tetangga sebelah. Kontrakan kita aja juga masih sering nunggak. Jahitan Ibu juga sering sepi, Nak, nggak bisa diandelin. Tapi Bu, Cantika kan pengen kuliah. Sabar ya, Nak. Setelah ayah Ibu bercerai, ekonomi keluarga kita turun drastis. Insya Allah Ibu bakal wujudin cita-cita kamu ya, Nak. Semoga nanti ada lebihan dari jahitan Ibu supaya Ibu bisa nabung buat biaya kuliah kamu, Nak. Ya Ibu, semua yang Cantika pengenin nggak pernah Ibu turutin. Emang enak sih pas zamannya ada ya. Semua yang Cantika mau selalu diturutin sama ayah. Hus, nggak boleh ngomong gitu, Nak. Sekarang tugas kamu itu fokus belajar dan bantu doain Ibu ya supaya Ibu bisa masuk ke konveksi Haji Agus itu, Nak. Ibu kemarin udah masukin lamaran, tinggal wawancara aja. Doain Ibu ya. Sekarang kamu fokus aja belajar biar bisa masuk ke kampus favorit. Kita berjuang sama-sama ya, Nak. Cantika nggak mau tahu, pokoknya Cantika mau kuliah. Nak, Cantika, ayo bangun sayang. Ibu udah bikinin ikan haruan sama sayur bayam kesukaan kamu. Ayo mandi terus sarapan yuk. Ya Bu. Senyum dong cantik. Namanya aja Cantika, harus cantik dong. Ngomong-ngomong Ibu mau ngasih kabar gembira nih, Nak. Tadi pagi Ibu ditelepon sama Haji Agus. Katanya hari ini Ibu bisa mulai kerja di sana. Serius Bu, Ibu diterima kerja? Berarti Cantika bisa kuliah dong. Makasih Bu. Doain Ibu bisa langgeng kerja di sana ya, Nak. Ya udah, sekarang kamu mandi sana. Nanti kita sarapan terus berangkat bareng ya. Oke Bu. Berangkat dulu ya, Min? Iya, Titi DJ, Pi. Itu DJ, penyanyi. Bukan, DJ itu hati-hati di jalan gitu loh, Pi. Oh iya, iya. Udah, berangkat dulu ya. Iya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Mari Pak Gilang. Bu, bentar. Bu, ini Bu mau jahitin baju Lula kebesaran. Oh maaf Bu, hari ini saya udah kerja di konveksi Haji Agus. Walah, begitu ya Bu? Loh. Iya, jadi nggak nerima jahitan lagi. Oh, itu kan konveksinya gede banget, Bu. Iya Bu, alhamdulillah Oh, bisa kerja di alhamdulillah. sana. Ya udah kalau gitu saya jahitin di tempat lain aja deh, Bu. Iya, Makasih maaf ya, Bu. ya. Iya. Iya, mari Bu. Mari. Halo Sobat Cuan, selamat siang. Kalian udah ada di live video branded. Kita punya barang-barang branded baru nih, kiriman dari luar negeri, khususnya dari Eropa. Kalian bisa langsung cek keranjang kuning. Ini kita punya kermes ya. Kita punya kermes di keranjang nomor 11. Ada lagi yang tanya keranjang nomor 10 ya. Keranjang nomor 10 teman-teman, kita juga punya ada Zoro. Meja Zoro nih bisa buat kerja, langsung ya di check out aja. Oke. Oh, ada yang tanya nih, Min, gimana kalau mau jadi reseller? Nah teman-teman bisa langsung cek alamat yang udah kita sematkan. Tapi pembelian minimal 1 bal ya teman-teman ya. Langsung aja datang ke alamat kita, hubungi juga DM kita di TokTok ini. Oke, jadi langsung aja buruan teman-teman yang mau. Tadi pertanyaan tadi ya, yang mau jadi reseller bisa langsung ke alamat yang udah kita sematkan. Minimal pembelanjaannya berapa? 1 bal aja ya. Kita akan freeze dulu, kita akan istirahat dulu dalam 1 jam ke depan. Nanti kita akan balik lagi di Win Your Branded. Wah gila sih, baru sejam jualan aja udah laku banyak. Cuannya pasti gede banget. Bisa nih buat biaya kuliah aku. Tung-tung bantuin ibu juga. Udah dikasih tahu juga belinya di mana. Apa aku jualan aja ya? Ya udah deh, langsung aja gas kali ya.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa itu nak, gede kali loh. Kok Ibu jadi terkola-kola gitu sih? Gara-gara kamu keseringan nontonin live Bunda Korla, Ibu jadi keterusan. Itu apa cantik isinya? Udah Ibu ambilin gunting aja. Oh ya, udah bentar ya. Oke. Jadi Bu, ini tuh isinya baju-baju bagus, bermerek semua. Ibu pasti suka deh. Tuh. Ih, tapi kok bau ya nak? Bekas ya ini? Jadi Bu, ini tuh barang-barang bekas asal dari luar negeri. Nah, sekarang tuh lagi zaman anak-anak muda yang beli kayak ginian. Namanya thrifting, makanya Cantika pengen jualan online karena laku banget di pasaran. Ayo Bu, kita tata ke dalam. Yah, kok zong gini sih, bolong-bolong? Oh iya ini. Terus gimana ini, bisa ditukar apa enggak? Ya, emang namanya thrifting kayak gini, Bu. Kayak beli kucing dalam karung. Ya, meskipun banyak yang bolong, tapi ini juga ada yang bagus-bagus lainnya kok. Tapi tenang aja, Bu. Besok pasti langsung ludes. Halo besti-besti aku, balik lagi ke Tika Thrift Shop. Yuk, buruan yang belum order, di sini ada baju-baju bagus, branded, dan murah lagi. Yuk, dicek keranjang kuningnya ya. Dan makasih juga yang sudah order. Dan kalau yang belum, ayo buruan, keburu kehabisan. Ayo besti-besti Kak Tika, buruan dibeli ya, karena kita nggak nge-restock lagi. Terus kalau mau nanyain, ada rok nggak? Ya jelas ada dong, nih roknya. Ada 10 gelombang kanan, ada 10 gelombang kiri. Ayo buruan dibeli. Bentar nih, ada yang tanya, Kak, thrift itu bekas ya? Iya, jadi thrift itu bekas, tapi bekasnya dari luar negeri, bagus-bagus mereknya dan juga kualitasnya, jadi jangan salah ya. Wah, makasih banyak teman-teman, udah ada 3.000 orang yang lihat TikTok kakak. Wih, terus udah ada 345 yang check out. Makasih banyak ya teman-teman. Dan tenang, untuk kalian yang masih lihat-lihat, masih Kak Tika pantengin kok sampai jam 4 subuh. Makanya ayo buruan dibeli. Cantik. Udah malam ini. Kamu ngapain sih tiap malam nggak ini? Live terus, udah tidur. Yuk, besok kan sekolah. Kenapa Besti? Astagfirullah Ibu. Ya ampun, maaf Bu, malam-malam gangguin tidur. Ini emang lagi jam-jamnya banyak order Bu. Udah, Ibu tidur aja udah. Assalamualaikum, Mbak Pi pulang. Waalaikumsalam. Maila pulang. Capek ya Pi habis piket malam. Ini nih, Mami udah siapin makan malam nih buat kita. Ada nasi, telur ceplok sama kecap kesukaan Papi. Ini nih, langsung hilang capeknya nih. Makasih ya. Nah, kalau udah cocok, langsung aja check out ya, Besti. Nonton apaan sih? Seru bener kayaknya. Iya nih, ini loh Pi. Cantika masa jam segini masih nge-live aja, bukannya tidur malah nge-live. Loh, bagus dong. Dia jualan kan, bisa menghasilkan. Coba deh. Mami lihat si boy yang anak depan itu. Sampai tengah malam keluyuran aja nggak jelas. Ini si Cantika bisa ngasilin uang. Ini loh Pi, masalahnya yang dijual Cantika itu kayak baju-baju bekas dari luar negeri gitu loh. Emang boleh ya? Setahu Mami bukannya nggak boleh ya kayak gitu tuh. Hah? Masa sih? Iya, coba diam-diam. Coba dengerin deh. Kak Tika, bajunya kok bisa murah-murah, padahal kan? bermerek. Wah iya nih, kayaknya ada yang salah nih. dari luar Besok deh ya, kalau ketemu Papi kasih tahu si Cantika. Iya ya, coba kasih tahu tuh. Aduh, enaknya pulang cepet sekolah, bisa nonton TV, rebahan, nyantai. Kalau kita lihat begitu ya Bu, baik di media sosial begitu dan juga sebetulnya ini memang baju bekas ini bukan sesuatu hal yang baru gitu. Dan bahkan untuk saat ini semakin membanjiri pasar dalam negeri gitu. Nah tapi sebetulnya ini kan kalau kita tahu ilegal ya Bu. Tapi kenapa sebetulnya penjualannya kok malah semakin terang-terangan begitu? Apakah memang ini dibiarkan atau memang sebetulnya Ilegal. sudah ada peraturannya? Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini Bu? Waalaikumsalam. Loh, Ibu kok udah pulang? Biasanya kan pulang sore. Nih Bu, Cantika punya apa? Uang, ya buat Ibu. Hasil dari kerja Cantika kemarin, thrift shop. Makasih banget nak. Tapi Ibu mau ngasih tahu kalau hari ini hari terakhir Ibu kerja di konveksi Haji Agus nak. Tuh, kenapa gitu Bu?
Assalamualaikum Pak, permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu, silakan Bu, Iya, duduk Pak. Bu. Iya. Gimana Ibu? Tadi katanya saya dipanggil ya Pak. Tadi juga teman-teman kok pada pulang. Oh iya, tadi udah gantian saya panggil dan pada pulang. Jadi gini loh Bu, usaha konveksi saya ini sekarang penjualannya menurun. Ya, gara-garanya mungkin dari yang sekarang lagi maraknya thrifting itu, yang impor pakaian bekas, yang brand-brandnya keren-keren itu loh, yang digandrungi sama anak muda. Jadi ya mungkin produk kita kalah bersaing dengan produk-produk itu, yang thrifting itu ya mungkin harus gulung tikar sementara seperti itu Bu. Gimana? Apa nggak bisa saya tetap kerja di sini Pak? Kalau gaji saya dikurangi juga tidak apa-apa Pak. Yang penting saya ada penghasilan Pak. Iya gimana ya, harapannya sih begitu ya. Cuma ya kayaknya sudah mentok nih Bu. Iya sementara sih kita tutup dulu, nanti kalau punya kondisinya lebih baik, yang baik ya saya hubungi Ibu deh pastinya gitu ya. Oh Seperti gitu ya Pak ya. Jadi nggak ada kesempatan lagi ya Pak ya. Iya sementara seperti itu Bu. Kalau gitu saya pamit dulu Pak. Oh iya, oke makasih. Oh iya ini sekedar pesangon karena kemarin kinerja Ibu bagus menjahitnya ya. Dan mudah-mudahan Ibu dapat kerja tempat yang baru sementara ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ya, Pak sudah bangga, diberi iya. pesangon, sudah diizinkan kerja di iya, sini. iya. Kalau gitu saya pamit Pak. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kata Pak Haji Agus karena sekarang pangsa pasar mereka turun, karena sekarang peminat itu lebih banyak ke thrift shop gitu loh Nak. Ibu jadi keinget kamu waktu Pak Agus bilang gitu. Ibu yang sabar ya. Semoga Allah ngasih kita rezeki dari jalan yang lain. Amin Nak. Maafin Cantika ya Bu. Ternyata penyebab Ibu berhenti kerja salah satunya karena Cantika. Paket. Siap. Dia Mas taruh aja di depan. Ibu, Ibu, Kenapa Nak? kok baju-bajunya sobek semua sih? Kok di-reject semua sih? Ya Bu, ampun, ini itu nggak ada gimana? yang bagus kondisinya. Nggak ada Bu. Coba ditelepon dulu itu penjualnya Nak. Ya ampun. Halo? Halo? Bu, nggak diangkat ini. Kayaknya udah diblokir deh. Astagfirullahaladzim. Gimana, Gimana Bu? ini, Nak? Semua uang Cantika udah Cantika belanjain di sini. Duh, ini Cantika kena tipu kalau kayak gini caranya. Sabar. Hah? Apa Mi? Gak kedengeran Mi? Apa? Nah udah nih. Wih, makan apa tuh Mami? Nggak bagi-bagi kolaknya. Bagi dong. Dari tadi tuh Mami nawarin papi Enak ini nih. coba dulu. Cobain ya. Ya, Enak nih. nah dong, kan itu buatan Mami. Bu, Ibu kemana sih ya Allah? Ya kenapa nih badanku kayak gini semua? Astagfirullahaladzim Nak. Kenapa ini kok merah-merah semua? Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Sini, coba Ibu bedakin dulu. Udah ya, hari ini nggak usah sekolah dulu ya. Udah. Cantika, tante bawaan kolak nih buat kamu. Bu Welas, masuk Bu. Astagfirullah, penampakan. Maaf, saya latah. Kamu kenapa Cantik? Nggak tahu nih Bu Welas, gatel-gatel semua badan Cantika. Kenapa Mami? Astagfirullah. Maaf. Iya nih Pak Gilang, nggak tahu kok merah-merah semua. Padahal dari kecil nggak ada alergi si Cantik. Jangan-jangan kamu pakai baju ini kali Cantika. Ini kan baju bekas. Tapi mungkin ada benernya juga Cantika. Baju bekas seperti ini kan kemungkinan banyak mengandung bakteri sama jamur. Terus baju-baju kayak gini juga mungkin udah ditimbun berbulan-bulan nih di gudang. Udah banyak bakterinya, jamur, terus ditimbun berbulan-bulan di gudang. Kita juga nggak tahu loh, baju bekas dari luar negeri ini kan
pemilik sebelumnya punya penyakit kulit atau enggak. Jadi ya bahaya sih kayaknya ini. Iya juga ya Om, tapi kata penjualnya kemarin udah pada dicuci sih. Udah, mending sekarang Cantika stop ya pakai baju bekas dari luar negeri ini. Oh iya, ini sebanyak ini buat apa Cantika jual lagi ya? Enggak kok Om, ini semua ke reject, jadi nggak bisa dijual lagi deh. Nah, lebih parah lagi tuh Cantika. Memang barang-barang dari luar negeri itu pakaian bekas salah satunya ada yang bisa dipakai, masih layak. Tapi kan banyak juga yang udah nggak layak dipakai. Terus kalau udah nggak layak dipakai, jadinya apa? Akan menumpuk jadi sampah di Indonesia. Itu baru dari Cantika loh. Coba dibayangin ada berapa pedagang-pedagang thrifting yang kayak Cantika. Lama-lama kalau dikumpulin akan menggunung. Dampak negatifnya apa? Ya pencemaran lingkungan. Oh alah, pantesan tadi malam tante nggak lihat kamu live gitu. Oh alah, ternyata habis ketipu ya. Sayang banget tuh duitnya. Shh, Mami, jangan kayak gitu. Saya juga kena PHK karena katanya yang jual-jual baju bekas gini dari luar negeri lagi rame, Pak. Emang iya ya Om? Nah, itu juga salah satu dampak seriusnya Cantika. Jadi, selain memberikan dampak negatif kepada pencemaran lingkungan, peredaran barang-barang atau pakaian bekas dari luar negeri ini juga memberikan efek negatif buat produsen-produsen di dalam negeri. Jadi, dengan maraknya peredaran pakaian bekas dari luar negeri di dalam negeri, nanti industri kecil menengah seperti konveksi yang tempat kerjanya Ibu Cantika itu jadi produksinya menurun. Kan kalah saing tuh. Karena masyarakat lebih memilih barang dari luar negeri walaupun itu bekas daripada produk-produk dalam negeri. Akhirnya apa dampaknya? Pengurangan karyawan, lama-lama lapangan pekerjaan hilang. Kolaknya enak Tante. Iya jelas enak dong, itu kan pisang Ambon bukan pisang impor. Mami, Tapi Om, kalau udah tahu banyak dampak negatifnya, kenapa sih pemerintah nggak menindak tegas hal-hal kayak gini dan masih beredar aja gitu di dunia luar ini? jadi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor untuk pakaian bekas dari luar negeri atau yang biasa disebut dengan bulk press, termasuk ke dalam barang-barang yang dilarang untuk diimpor. Selain itu, pemerintah juga sebenarnya sudah saling bersinergi nih buat memberantas peredaran bulk press. Nah, salah satunya di tempat kerja Om, di Bea Cukai. Bea Cukai itu memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk mengawasi importasi barang-barang dari luar negeri yang masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai adalah patroli laut. Jadi kami melakukan patroli di perbatasan-perbatasan wilayah negara Indonesia untuk memberantas dan mengurangi peredaran barang-barang ilegal. Salah satunya adalah bulk press atau pakaian bekas dari luar negeri. Oh, berarti selama ini yang dilakukan Cantika salah ya, Pak? Ya sudah, gini aja. Sekarang Cantika stop ya jualan thrifting gini lagi. Stop jualan produk-produk atau pakaian bekas dari luar negeri ini. Sebenarnya generasi Cantika itu bagus loh, hebat loh kalau untuk membantu pemerintah untuk mengurangi atau memberantas peredaran pakaian bekas ini. Jadi generasi Cantika itu juga bisa membantu mengedukasi masyarakat. Nanti kalau masyarakat sudah teredukasi dengan baik bahwa produk-produk atau pakaian bekas dari luar negeri itu memiliki dampak negatif baik dari lingkungan, perekonomian, bahkan mungkin dari kesehatan, nanti minat masyarakat itu juga akan menurun terhadap produk-produk atau pakaian bekas dari luar negeri. Jika sudah menurun, lama-lama permasalahan ini juga akan menghilang. Tapi Mami acungi jempol loh, Pi. Kreativitas dan semangatnya Cantika itu, anak zaman sekarang tuh main-main HP, tutur HP tuh bisa dapet cuan, duit gitu. Ya, betul sekali sih. Jadi memang generasi Cantika itu bisa loh gitu sebenarnya membantu masyarakat, membantu pemerintah seperti yang sudah tadi Papi jelasin. Jadi sebenarnya malah jangan ikutan tren tuh. Lagi marak thrifting, pakaian bekas dari luar negeri ikut-ikutan, semua jualan. Padahal kan dampaknya banyak negatif. Nah, jadi buat Cantika bisa tuh menggunakan platform-platformnya dari Cantika buat mengedukasi para followers. Jadi dibantu tuh dijelasin ya ke followersnya dampaknya dari peredaran pakaian bekas itu banyak dampak negatifnya. Tadi ya bisa dari lingkungan, terus untuk perekonomian, sampai mungkin kesehatan. Tapi karena Cantika udah biasa dan udah bisa jualan juga ya Mia tadi ya. Iya. Jadi ya tetap pertahanin aja jualannya Cantika. Tapi diganti dengan produk yang bisa mengangkat dari produk-produk dalam negeri. Tapi kalaupun Cantika masih mau berjualan yang produk-produk yang asal impor juga boleh.
tapi ada beberapa yang harus Cantika perhatikan. Yaitu pertama, barangnya harus baru. Kedua, barangnya juga harus legal. Yang ketiga, barangnya itu memenuhi semua persyaratan perizinan untuk importasi. Nah, ada satu lagi nih yang penting, pastikan juga bahwa barang-barang impor tersebut sudah membayar pajaknya, bea masuk, PPN, PPh, dan sebagainya. Ya udah deh, jualan kolak bolas aja. Bisa aja lu Cantika. Halo Besti, balik lagi sama Kak Tika. Maaf ya udah lama gak live nih. Ada yang nanya, Kak, kapan ngestok baju-baju bekas branded lagi? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Cantik. Duh, maaf banget ya besti-bestinya Kak Tika. Sekarang Kak Tika udah gak jualan lagi nih pakaian bekas impor. Karena banyak banget loh ternyata dampak negatifnya buat kesehatan kita, buat lingkungan, buat industri dalam negeri, sampai ke lapangan pekerjaan. Ngeri kan? Dah, makanya mulai sekarang larisin aja nih batik-batik di all shopnya Kak Tika. Bagus-bagus, nggak kalah modelnya. Dan FYI, ini punya Ibu Tika loh yang ngejahit. Ayo buruan dibeli. Wah, udah ada 250 nih yang ikut live. Wah, ada 30-an yang check out. Ayo buruan-buruan, ini stoknya terbatas. Dibeli ya, ayo. Iya anak-anak bunda, dibeli ya. Apa tadi namanya? Guys? Guys? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu ini bisa aja sih.